Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu Dewan Guru SMA Maryam yang amat kami hormati, serta semua siswa-siswi kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat semuanya. Masih hidup? Alhamdulillah. Baik, moga-moga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik, psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin dan seterusnya jadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitabnya tentang masalah syurutul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki iku fasal bab syurutul Jumu'ati. Syurutul Jumu'ati utawi piro-piro syarate Jumatan. Jadi Jumatan itu ada syaratnya. Kalau syarat ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan sholat Jumatnya bisa batal, ya, karena terkait dengan syarat. Oke, iku sitatun ono Allah. Syaratnya Jumatan ada 6. Yang pertama, antakuna yeto ono opo kuluha sekabiane sholat Jumat fi waktu duhri ing dalam waktune sholat duhur. Jadi waktunya sholat Jumat dilaksanakan pada waktu manjing masuk waktu sholat duhur. Jadi kalau sebelum sholat duhur maka tidak sah Jumatannya. Loh Pak, kalau saya sebagai seorang perempuan Pak, kan memang tidak ada kewajiban untuk Jumatan. Apakah ketika manjing sholat duhur masjid ada Jumatan, apakah saya langsung sholat duhur boleh? Bagaimana jawabnya? Halo, boleh apa tidak? Jadi di saat di sini ada mulai Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya khutbah Jumat atau waktunya azan itu karena sudah masuk waktunya sholat duhur, apakah yang perempuan boleh sholat duhur? Apakah boleh? Boleh. Tapi tetap bagusnya amrih APE saini, lebih bagusnya adalah menunggu Jumatan selesai. Kenapa? Yang perempuan dianjurkan untuk mendengarkan khutbah Jumat. Kalau di Maryam sangat mudah mendengarkan, tinggal kupingnya dipasang,
dibuka mesti krungu isine khutbah Jumat apa. Cuma kadang kalau pas di rumah roto-roto tidak mendengarkan khutbah Jumat, biasanya malah delok di TV, dolinan HP. Kalau ndak malah ngiler alias turu. Maka anjurannya mestinya adalah yang perempuan mendengarkan khutbah Jumat. Ya, itu anjurannya. Loh Pak, kalau saya kemudian tergesa-gesa harusnya segera berangkat mengajarkan suatu hal yang lainnya, mungkin acara yang lainnya, apakah boleh sholat Jumat apa sholat duhur? Boleh, tapi tetap lebih afdol menunggu setelah selesai khutbah Jumat alias sholat Jumatnya dilaksanakan. Oke, nih sekedar mengingatkan, nanti akan kita bahas terkait dengan rukun Jumatan. Sekedar mengingatkan dan mumpung saya ingat, karena nanti kalau kelamaan khawatirnya kelupaan. Jadi gini, halo seorang laki-laki, kalau ada khutbah Jumat terus telat Jumatannya alias telat mendengarkan khutbah Jumat, menangi khutbah Jumat yang hanya satu, atau malah tidak menangi sama sekali, tetap wajib untuk sholat Jumat, tapi harus sholat duhur. Ya, tolong ulang lagi, dengarkan. Kalau ada di sini khutbah Jumat 2, sholat Jumatnya 2, itu sebetulnya yang 2 khutbah Jumat menggantikan 2 sholat duhur. 2 sholat duhur menggantikan sholat duhur yang 2. Jadi pas. Kalau ada salah satu khutbah Jumatnya ketinggalan 1, ketinggalan 2, sholat langsung Jumatan, umpamanya Jumatannya yang melok keri, Jumatan wis karek loro, keri sisa, maka dia tetap harus Jumatan, sholat Jumat, tapi dia wajib sholat duhur. Ikut kol kodimnya Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab saat ini banyak umat Islam kalau sholat Jumatan mesti telat. Alah, cek gurung adan, gurung komat, akhirnya lelenan gone warung, itu harus sholat duhur 4 rakaat tentunya, namanya sholat duhur ya. Oke. Menangi khutbah Jumat ya 1, 2 dan sholat, tapi dalam proses Jumatan, dalam proses khutbah Jumat tiba dulinan HP, ya tiba dulinan HP, maka dia juga wajib sholat duhur, tapi tetap wajib jamaah dalam Jumatan. Tolong perhatikan, makanya jangan enak-enak. Loh Pak, aku minane ngono ya Pak, terus gak tekno kelas, bahkan mohon maaf kok tidur ya. Tidur kalau emang dalam kondisi bukan tidur sebenarnya apa jadi ngantuk ya. Ngantuk kalau duduk gini maka masih aman, dan orang ngantuk itu kadang keluar kadang tidak. Itu pun kadang ada yang masih juga harus sholat duhur karena ngantuk itu tidak konsentrasi. Saya bilang khutbah Jumat itu rata-rata apa tidak paham. Cuma rata-rata kalau sudah khotibnya alhamdulillah, banyak para jamaah itu sudah baca doa khusus, doa mendengarkan khutbah Jumat. Apa Pak doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Jadi wajah alhamdulillah, jamaah rata-rata. Memang pas wajah khutbah Jumat paling enak tuh. Saya guyon deh, untuk lumayan banter itu pengalaman. Oke ya. Oh Pak. Ada lagi tahlilan, ya tahlilan kan sebuah termikir buatan. Ngono lho iso turu istighosah. Ya Allah, padahal apa sebelah iso. Sing main poten la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbak Isa kanan kirine. Kok bisa? Memang wajah tahlilan Siti Gosa, khutbah Jumat itu paling enak tuh
nek gak iso turu melok khutbah Jumat, melok tahlilan, istighosah, yakin bisa dijamin tuh. Delok wajah-wajah turu ini. Tapi mari ini tahlilan jegek. Wah, berkati-kati teko. Ya Allah. Moga-moga Isra Maryam tidak seperti itu. Allahumma amin. Dene ana paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kecuali yang tidak tidur. Ya rata-rata tidur kan. Makanya kalau saya tahlilan itu pantangan bagi saya untuk merem. Karena ada tahlilan itu merem. Memang pertama khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sesuai ini nih. Makanya kalau tahlilan aja merem, istighosah di sini. Kapan kalau nggak salah kemarin hari ada acara di sini hari Selasa ya. Itu saya lihat ketika ada istighosah, oh kok sing ongah kalau semula dari turun, makanya karena memang setan itu wes mulai terjun melawan kita. Oke, ini yang saya ingat. Jadi kalau wayai khutbah Jumat ketinggalan 1, 2 atau tidak ngereken khutbah Jumat karena aktivitas berupa dulinan HP, maka dia tetap harus Jumatan, tapi dia harus mengganti sholat duhur 4 rakaat. Telat maka harus sholat duhur 4 rakaat. Tolong diperhatikan. Nah winane kadung ngono ya apa Pak? Ya yang winginane dalile Allahu amma salaf. Nek cara Jawa nih pecut dijebrakno. Wis kebajut di apa-apakno. Ya nek anjene rodok isin karo Gusti Allah ya dikomboki. Nek gak isin karo Gusti Allah ya melok wis kadung Ustaz ya wis. Kado. Oke, jadi ya tolong diperhatikan. Jadi yang pertama adalah dilaksanakan saat waktu sholat duhur. Apakah dasarnya? Anna nabiyya kana yusallil jum'ata hina tamilu syamsu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat Jumat saat matahari condong ke barat alias waktu duhur. Nah, dan tidak sah jika sholat Jumat dilaksanakan di luar waktu duhur. Tidak sah. Maksudnya sebelum duhur atau setelah duhur. Berarti waktu asar. Tidak boleh. Karena Jumatan itu waktunya sholat duhur. Nah, jika waktu duhur segera habis, maka jamaah dianjurkan untuk bertakbiratul ihram dengan niat duhur. Jadi Jumatane katen tek, duhur katen tek, ya dulu duhurane dimarikno sampai selesai, disempurnakan 4 rakaat karena posisinya memang telat. Jika memang ada, tapi kayaknya tidak ada ya Jumatan telat, tidak ada. Maksudnya Jumatan sampai jamnya jam 2 tidak ono. Kalau padahal gini ya, kita harusnya itu malu dengan Gusti Allah. Padahal kenapa? Jumatan itu waktunya kan sudah pas, sudah sesuai. Katakanlah kalau sekarang kira-kira jam 11 lebih 15 itu sudah masuk sholat duhur atau Jumatan, maka kan sudah pas jam 11 lebih 15. Kok ijek telat kan ya nemen? Toh itu sepekan sekali. Jadi ayolah izin Gusti Allah. Kecuali nih waktu ini gak jelas, waktu ini jelas ya. Sholat duhur jelas, asar jelas, maghrib jelas, isya jelas, maghrib dan seterusnya itu jelas. Subuh jelas. Mau sejak telat ya cek 6. Mau misalnya Sayyidina Muhammad. Padahal ya esensi mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, esensi yang paling harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan harus kita tiru dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak pernah telat berjamaah, alias dalam hidupnya Rasulullah selalu berjamaah. Kalau kita ngajak no acara Maulid Nabi, yang terpenting itu niru kanjeng Nabi. Dan kanjeng Nabi itu tidak pernah sholat telat berjamaah. Itu yang terpenting ya. Kanjeng Nabi tidak pernah pernah jamaah sekali itu ketika kanjeng Nabi sakit, itu pun ketika akhir hayat.
Tapi dalam kehidupannya Nabi tidak pernah tidak berjamaah, selalu berjamaah. Oke, paham itu? Understand? Yeah. Jadi esensi yang terpenting itu. Seperti kemarin saya sampaikan di SMP Maryam, ada yang sempat menyelinap ya dari SMA Maryam pakai baju olahraga kemarin. Itu menyaksikan saya tapi tidak utuh. Salah satunya itu kalau kita ngadakan maulid itu harus berjamaah tepat waktu di masjid. Kadang mohon maaf ya, ini kritikan. Acara maulid Nabi dilaksanakan malam sampai tengah malam, larut malam, tiba subuh kawanan. Ya itu mohon maaf, luwih penting sholat subuh timbangane maulid Nabi ini. Ya. Kalau mengadakan itu ya kadang juga gini ya. Jadi mengadakan maulid Nabi itu sentek kau wakeh. Mari ngono sholat subuh sing isi masjid sepi utawa titik sing paling buwanter paling wakeh kipas angin ini jadi ini jamaah mau siji loro telu papat limo mari ngono kipas angin ini sak masjid mari ngono mari sholat rata-rata masuk angin kabeh soalnya sing akeh kipas angin ini ambek cagake jadi cagake luwih akeh timbangane wong iki itu yang pertama. Yang kedua wa antuqoma lan yen to dijumenengaken apa salat Jumat fi hittatil baladi ing dalem batese negara. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan dalam permukiman penduduk. Dilaksanakan dalam permukiman penduduk. Jadi penduduk yang mukim. Ya batas-batasnya kalau Manyar Sambongan ini batasnya mana? Ya, itu harus demikian. Dalam sholat Jumat wajib dilaksanakan di tengah permukiman penduduk atau masih dalam batasan tidak diperbolehkannya melakukan rukhsah keringanan bagi musafir. Jadi kira-kira ya musafir itu kan agak panjang tempatnya, tapi ya jelas kalau di Maryam ini ya sebatas tempat khusus permukiman itu maka dilaksanakan Jumatan. Pelaksananya pun tidak disyaratkan harus dalam bangunan atau masjid, tetapi juga bisa di lapangan terbuka dengan catatan batas rukhsah. Jadi Jumatan bisa juga di luar masjid. Nek wani utawa nek gak kepanasan. Tapi umumnya kalau Jumatan dilaksanakan di masjid. Biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha ada yang dilaksanakan di lapangan. Saudara kita yang Muhammadiyah itu melaksanakan Idul Fitri Idul Adha di lapangan. Kalau NU umumnya masih di masjid, kecuali masjid 3 penuh atau tidak cukup, sorry ya. Itu biasanya ada yang sampai keluar ke luar. Nah kalau Jumatan itu dilaksanakan di tengah permukiman penduduk. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, wa antu sholayan yen to dilakonaken apa Jumatan wa antu sholayan dilakoni apa Jumatan dilaksanakan jamaatan kali berjamaah. Jadi sholat Jumat ya termasuk khutbah Jumat itu harus berjamaah. Nah kalau tidak berjamaah bagaimana? Bukan sholat Jumat, jenenge sholat duhur. Terutama pada rakaat pertama. Jadi apabila rakaat kedua makmum ingin memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan sholatnya sendiri, maka sholat Jumatnya dianggapnya bisa sah. Ini memang nanti umumnya tidak jadi catatan khusus ya, alias ada masalah biasanya. Tapi yang jelas kalau memisahkan dari Jumatan itu ya umumnya nanti harus sholat duhur 4 rakaat. Oke, baik itu.
Understand? Ada tanyakan? Oke. Yang terakhir. Yang 4. Ada 6. Yang 2 nanti kita masuk pada episode berikutnya. Yang 4 sementara terakhir karena waktu. Yang nomor 4. Wa antakunu lan yen to ana sapa wong kang nglakoni salat iku arba'ina, salat Jumat ya, iku arba'ina wong 40. Jadi sholat Jumat dilaksanakan berjumlah 40 orang. Ahroron hale podo merdeka. Ahroron hale podo merdeka. Jadi harus orang-orang yang merdeka. Kalau di saat ini tidak merdeka ya, rata-rata merdeka. Kalau dulu memang ada hamba saya alias ya orang yang dibeli untuk dijadikan budak. Kalau di sekarang ya insya Allah tidak ada. Tapi penjajahan iman, penjajahan moral, penjajahan kecerdasan itu masih ada. Dukuron tur lanang-lanang kabeh. Balina kan balik-balik kabeh. Mustautirina kan omah-omah kabeh. Oke, itu berjumlah 40. Kalau kurang dari 40, maka sholatnya bisa tidak sah menurut Imam Syafi'i. Kalau pendapat yang lainnya ada yang memperbolehkan sekitar 12, bahkan ada yang sampai 4 orang. Bagaimana bisa penjelasan terkait dengan sholat Jumat jumlahnya 40 orang ataupun kurang dari 40 orang, insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Baik, wallahu a'lam. Mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya baca wal asri dulu sebagai bentuk penutup kita mengaji Safinatul Rajab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi li kulli da'i wa nuru dalilu li qalbi 'ita jali wa khayrati fa ya rabbi bati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.